nama aku Nadia Aldela, aku dari Prodi Akuntansi. Di sini aku akan menjelaskan konsep integral sebagai anti tak tentu. Apa itu integral anti turunan? Jika suatu fx diturunkan menghasilkan vx, maka fx disebut anti turunan atau anti derivative. Dari vf, kita bisa kasih simbol seperti ini. Contoh sederhananya, Vx sama dengan 2R atau Fx sama dengan X2 atau X pangkat 2 karena X pangkat 2 sama dengan 2R. Ya, 2X atau Dx sama dengan X pangkat 2 plus C. Jadi dari konsepnya, turunan sama dengan dari fungsi menjadi turunan. Kalau untuk konsep integral tak tentu atau anti turunan, dari turunan menjadi balik ke fungsi asal. Nah, untuk konsep tambahan yaitu plus C muncul karena banyaknya fungsi berbeda. Hanya selisih konstanta tapi turunnya sama. Misalnya seperti ini. Halo, nama saya Aguswati Zebua. Di sini saya melanjutkan pembahasan konsep integral sebagai anti turunan. Nah, di sini integral itu merupakan anti turunan atau anti diferensial yang suatu proses inverse terhadap diferensial. Nah, untuk anti turunan adalah fungsi yang turunannya merupakan fungsi asal. Konsep integral sebagai anti turunan dapat disebut karena proses menemukan integrasi suatu fungsi yang merupakan kebalikan dari proses turunan. Nah, konsep anti turunan itu sebagai fungsi yang ketika diderivatisasi menghasilkan suatu model tertentu yang pada dasarnya untuk mempresentasikan jumlah perubahan-perubahan kecil tak terhingga yang dilambangkan oleh suatu turunan. Nah, sekian penjelasan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elvira Nurzalianti. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang fungsi integral tertentu. Fungsi integral tertentu disebut juga sebagai anti turunan. Teman-teman, turunan dan integral itu saling berhubungan. Kalian masih ingat apa itu turunan? Ya, turunan adalah konsep dari perpindahan dari kiri ke kanan. Dan jika dibalik dari kanan ke kiri, untuk mencari fungsi awal sebelum turunan itu disebut juga sebagai integral. Jadi, kita mengupas apa itu turunan dulu. Turunan perpangkatan misalnya y x pangkat n menjadi y sama dengan n x pangkat n min 1. Jadi n min 1 ini dikalikan di depan. Oke, jadi untuk formula integral itu hanya dibalik. Jadi seperti x pangkat n sama dengan 1 per n plus 1 dikali n plus 1 dan ditambahkan dengan c untuk menjadi konstanta. Oke, jadi inilah yang disebut integral tak tentu. Dan n plus 1 ini dipindahkan menjadi pembagian di bawah. Dipindahkan ke depannya, gitu teman-teman. Sebagai contohnya, misalnya 1 x pangkat 3 sama dengan 1 per 3 tambah 1 dikali 3 plus 1 plus C. Jangan lupa tambahkan C untuk mencari konstanta. Kita sempurnakan lagi. 1 per 4 X pangkat 4 plus C. Itu teman-teman untuk pencontohan dari integral. Dan sifat-sifat integral juga. Dan integral juga mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, ada fx. Dia bisa Jadi teman-teman, integral juga mempunyai sifat-sifatnya. Yang pertama, ada fx dijumlah gx sama dengan, jadi cara perhitungan itu seperti dipisah. Fx itu dipisah dengan gx gitu. Lalu yang kedua ada k. Kenapa k? Karena ada konstanta untuk mencari konstanta. Jadi k fx sama dengan k fx gitu. Jadi sama, dihitungannya juga dipisah.
gitu. Untuk yang ketiga, itu sama seperti yang kedua, hanya bedanya itu kayak K tetap ada konstanta, K sama dengan KX plus C. Gitu teman-teman. Ya, saya akhiri apabila ada kekurangan dari materi yang saya sampaikan, mohon dimaklumkan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Fajrianti dari program studi akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang integral tentu. Integral tentu adalah kebalikan dari turunan atau diferensial. Jika turunan dari suatu fungsi f dalam kurung x adalah f dalam kurung x ditambah dengan konstanta c titik f dalam kurung x, dx sama dengan c dalam kurung x tambah c. Penjelasan f dalam kurung x adalah fungsi yang diintegralkan. Dx adalah hasil variabel pengintegralan. Fx adalah hasil integral atau antiturunan, dan c adalah konstanta integrasi. Ciri-ciri integral tentu ialah tidak memiliki batas nilai, adanya konstanta c, dan menemukan fungsi asal. Terima kasih. Saya Giganda Vanista dari Prodi Akuntansi S1 dari kelompok 5. Saya ingin menjelaskan tentang kaidah-kaidah integral tak tentu. Pengertiannya adalah kebalikan dari turunan atau disebut juga antiturunan. Jadi ketika kita mencari integral tak tentu dari sebuah fungsi, artinya kita sedang mencari fungsi asalnya sebelumnya diturunkan. Secara umumnya seperti fx dx sama dengan fx ditambah c, di mana fx sama dengan fx dan c adalah konstanta integrasi. Beberapa kaidah dasar integral tak tentu sebenarnya ada 5. Saya membahas 2, dilanjutkan sama teman saya ketiganya. Yang pertama ada kaidah konstanta, kdx sama dengan kx tambah c. Contohnya 5dx sama dengan x tambah c. Yang kedua kaidah pangkat, x pangkat n dx sama dengan x pangkat n tambah 1 dibagi n plus 1 ditambah c, n sama dengan minus 1. Contoh kaidah dari pangkat yaitu x pangkat 2 dx sama dengan x pangkat 3 dibagi 3 ditambah c. Kaidah integral tak tentu ini sering dipakai untuk menghitung fungsi, permintaan dan penawaran biaya total maupun keuntungan juga. Sekian presentasi video dari saya, semoga bermanfaat. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Rizka Manita. Saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya, Gigan. Ada beberapa kaidah penting lain yang sering digunakan. 3. Internal fungsi eksponensial. E pangkat x dx sama dengan e pangkat x tambah c. 4. Integral fungsi trigonometri. Sin x dx sama dengan min cos x tambah c. Cos s dx sama dengan sin x tambah c. 5. Kaidah konstanta kali fungsi. K f buka kurung x tutup kurung dx sama dengan k dalam kurung x dx. Contoh 3x pangkat 2 dx sama dengan 3x pangkat 3 sama dengan 3 tambah c sama dengan x3 tambah c. Intinya, integral tak tentu adalah alat penting untuk mencari kembali fungsi asal dari turunan dan digunakan banyak aplikasi ekonomi. Terima kasih.